Welcome to Ecclesias Podcast. Halo semua, namaku Ivana. Kali ini Ivananya beda. Kalau yang sebelumnya Ivana Reza, yang ini Ivana Nia. Oh iya, kali ini aku nggak sendiri loh. Jadi di sini aku punya partner ngobrol yaitu Tara. Ya, halo guys, aku Kesia. Jadi di sini aku akan berpartner dengan Ivana untuk menemani kalian semua di podcast kali ini. BTW, kesibukanmu sekarang apa, Kes? Kamu udah punya pacar belum? Apa sih kamu lu SKSD banget? Loh, kan bener. Iya. Tapi BTW kok jadi aku ya yang ditanyain? Kan kita sudah punya pembicara yang bisa kita tanya-tanya nih. Oh iya, betul itu. Coba kamu panggil Kes. Kak Kristi. Hai. Halo. Oke, karena orangnya sudah di sini, jadi Kak, mungkin boleh perkenalan diri sedikit biar pendengar-pendengar podcast kita ini tahu. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Supaya semakin sayang, mari Kakak perkenalan diri. Asik, oke. Halo semuanya, Halo. perkenalkan. Nama saya Kristi Sevilira, biasanya sih dipanggil Kristi gitu ya. Kalau asal saya tuh berasal dari suatu kota yang terkenal gitu ya. Biasa disebut sebagai kota tape. Ayo coba tebak dari mana? Tape kan makanan Kak, banyak tapenya ya di sana. Betul, tapi bukan karena banyak tapenya sih, lebih tepatnya kota yang memproduksi tape terenak di Indonesia. Kayaknya aku tahu ini. Di mana? Pasti di Jember. Iya, 100 buat kamu Ivana. Oke, thank you sudah menebak. Oke. Bersyukur saya sudah hampir 5 tahun, masih hampir 5 tahun di Sidoarjo bersama dengan teman-teman semua, terkhususnya juga Ivana dan Kesia yang cantik dan imut ini loh. Terima kasih Kak Kristi sudah memperkenalkan dirinya. Selanjutnya, jadi di episode terbaru bulan ini kita sudah tidak lagi membahas pekerjaan, tapi kita sudah berganti tema yaitu relation with friend yang membahas seputar SKSD. Alay nggak sih? Wih, topik pertama aja pembahasannya udah hot gini ya If di kalangan anak zaman sekarang. Kan sering kali kita ini dibilang SKSD. Kalau gini berarti buat berteman itu susah ya. Menurutmu If, kita perlu nggak sih punya teman? Loh, kok tanya ke aku? Kan pembicaranya Kak Kristi. Gimana kamu ini? Oh iya, salah. Oke. Kak Kristi, siap Kak pertanyaan pertama? Ready dong. Oke. Jadi Kak, perlu nggak sih kita ini punya sahabat? Lalu tujuan punya sahabat itu apa? Apakah memang perintah dari Alkitab atau memang kebutuhan dasar manusia? Oke, jawab nih ya. Iya. Perlu nggak sih kita tuh punya sahabat? Kalau ditanya, karena teman-teman tanya ke saya nih ya, tanya perlu atau enggak, saya jawab nih perlu gitu ya. Karena saya adalah tipe pribadi yang nggak bisa hidup tanpa kamu gitu. Bukan salah. Maksudnya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi di sisi lain saya juga butuh yang namanya seorang sahabat. Karena peran dari sahabat itu adalah pribadi, sosok sesama yang mau mendengar saya, mau memberi saya masukan, mau saling melengkapi saya gitu. Karena begini, ketika kita sedang menghadapi sebuah masalah atau kesulitan, tapi kita nggak punya nih tempat untuk mencurahkan isi hati, kita nggak punya seorang yang bisa diajak berdiskusi gitu ya. Sekalipun memang kita harus curhat dan berdoanya kepada Tuhan, tapi karena kita manusia, kita juga masih butuh sosok manusia lain gitu ya. Sosok yang bisa menepuk pundak kita. Nah, kalau bahasa kasihnya physical touch gitu ya. Sosok yang ya menguatkan kita gitu, yang bisa ngajak kita tertawa, yang bisa ngajak kita menangis, bukan hanya tertawa doang dia ada, saat suka dia ada, tapi saat kita sedih dia nggak ada, bukan begitu. Tapi di saat kita suka dia ada, di saat kita dalam pergumulan pun dia ada gini. Karena apa? Karena kita semua itu kan manusia yang diciptakan oleh Tuhan, diciptakan untuk hidup berdampingan dengan sesamanya. Kita nggak diciptakan sebagai makhluk yang ansos, tapi kita diciptakan sebagai makhluk yang sosial. Artinya kita perlu komunitas, kita perlu kenal orang lain dengan baik, kita perlu menjalin relasi dengan orang begitu ya, supaya kita juga bisa
hidup lebih baik berdampingan dengan orang lain selain daripada supaya kita mendapat banyak manfaat dan keuntungan. Contoh, tukar informasi lah, belajar saling memahami lah, kayak gitu ya. Apalagi kalau misalkan sesama kita atau teman kita itu adalah orang yang mungkin berbeda dari lingkungan kita. Kita jadi bisa belajar budaya mereka, kita bisa mengenali karakter mereka yang berbeda-beda. Mata kita semakin terbuka bahwa di dalam dunia ini karakter tuh nggak cuma satu, nggak cuma kayak kita, tapi ada berbagai macam karakter. Nah di sana kita juga bisa belajar yang namanya cara berkomunikasi, cara berelasi yang baik itu kayak apa gitu. Jadi sesungguhnya kita manusia butuh nggak sih teman, butuh nggak sih sahabat? Ya jawabannya kita butuh karena kita makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita bukan untuk sendirian tapi untuk hidup berdampingan dengan sesama yang lainnya. Nah, kalau tujuan punya sahabat itu perintah Alkitab atau bukan, sebenarnya secara spesifik Alkitab itu memang nggak menuliskan ayo cari teman sebanyak-banyaknya kayak gitu ya, atau cari teman ya 1-2 orang aja, enggak. Tetapi yang dituliskan di dalam firman Allah itu adalah perintah yang memberikan arahan, yang memberikan nasihat, memberikan peringatan supaya kita ketika berelasi itu membangun pergaulan yang baik, membangun pergaulan yang sehat. Karena siapa yang berteman dengan orang yang bijak akan menjadi bijaksana. Tapi siapa yang berteman dengan orang yang punya karakter buruk, karakternya pun juga pasti akan terpengaruh menjadi buruk. Sehingga firman Tuhan itu menyampaikan supaya kita membangun, kita mencari satu komunitas, satu relasi yang tujuannya juga baik bagi kita, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Karena Tuhan itu menciptakan manusia, contoh nih Adam ya. Tuhan menciptakan Adam, tapi Tuhan tidak membiarkan Adam itu sendirian, seorang diri. Tuhan menciptakan sosok penolong yang lain yaitu Hawa. Nah, begitu juga dengan saya dan kita semua. Tuhan itu tidak menciptakan saya dan kita untuk hidup seorang diri, hidup sendirian. Kalau hidup mandiri it's okay. Tapi kalau hidup seorang diri itu tidak. Tuhan menciptakan kita supaya kita berelasi dengan sesama manusia. Karena peran kita di tengah-tengah masyarakat itu juga ada gitu ya, di dalam firman Tuhan juga disampaikan kita harus jadi garam dan terang. Nah, bagaimana kita bisa jadi garam dan terang kalau kita nggak mau berkomunitas, kalau kita nggak mau berteman dengan orang lain, kalau kita ansos gitu ya. Nah, artinya di dalam bagian ini kita membutuhkan orang lain, kita memerlukan orang lain, kita membutuhkan orang yang bisa mendengar kita juga butuh mendengarkan orang lain begitu. Jadi kalau ditanya butuh nggak kita seorang teman? Ya kita butuh gitu, karena kita bukan makhluk yang antisosial gitu ya. Supaya kita juga bisa belajar dari cara yang Tuhan kehendaki, bagaimana membangun relasi, bagaimana bergaul dengan orang supaya pergaulan itu juga tidak merusak kekudusan hidup kita gitu guys. Nah, karena Kak Kristi tadi udah bilang butuh nggak sih kita punya teman? Jawabannya adalah butuh. Jadi buat kamu Keisha jangan pernah ngerasa sendiri ya. Kamu punya kita yaitu pemuda eklesia. Ya, kita semua itu punya teman-teman bersama yaitu pemuda eklesia. Betul. Oke, selanjutnya Kak. Bagaimana sih cara memulai hubungan pertemanan yang baik? Karena biasanya kan ada perasaan gugup tuh, atau enggak percaya diri, malu untuk mendekati orang baru. Nah, apakah di sini juga perlu pakai senjata SKSD, dan cara SKSD yang baik itu seperti apa? Oke, SKSD ya. Kayaknya istilah SKSD ini udah jarang dipakai, jarang didengar di kalangan milenial gini ya. Kalian dengar dari mana sih? Ya, SKSD, sok kenal, sok dekat gitu ya. Kalau di zaman saya ini tren banget gitu ya. Kamu tuh sok SKSD dengan itulah, dengan inilah begitu ya. Tapi nggak apa-apa. Hari ini kita akan bersama-sama bahas, mana tahu ada teman-teman di luar sana yang nggak tahu apa sih SKSD itu, dari tadi kok disebut-sebut gitu ya. Sok kenal, sok deket gitu. Mengawali segala sesuatu itu memang harus dengan hal-hal yang baik ya. Memulai hari itu harus dengan hal-hal yang baik supaya memberi kita semangat, menciptakan kesan yang baik begitu. Nah, begitu juga ketika memulai relasi dengan sesama kita. Kalau di dalam istilah dunia kerja itu ada nilai marketingnya ya, nilai jualnya gitu. Jadi orang itu yakin, orang itu tertarik untuk membeli. Nah,
Mungkin ada kalanya kita juga perlu pakai yang namanya SKSD. Tapi tidak semua hal itu harus SKSD gitu ya. Kita mesti punya nih yang namanya analisis gitu ya. Analisis terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mau mendekati atau kita mau didekatin orang, kita mesti tahu, kita mesti lihat gitu ya. Mesti bijak menilai. Karena apa? Mungkin di zaman sekarang ini udah nggak kayak zaman dulu gitu ya. Zaman papa mama kita dulu tuh udah berbeda. Tidak semua orang yang pakai metode SKSD itu adalah orang yang mungkin tujuannya baik gitu ya. Entah saat kita deketin orang itu atau saat orang itu deketin kita. Contoh nih, beberapa waktu lalu ada berita ya. Ada seorang yang sok kenal, sok akrab begitu dengan seorang bapak. Nih bapak nih baik banget gitu. Nah, karena bapak ini baik banget akhirnya ya disambutlah dengan baik begitu ya. Disuruh datang ke rumahnya ngopi bareng. Udah beberapa kali datang. Ternyata tujuannya apa? Tujuan orang itu sok kenal, sok dekat dengan bapak yang baik ini adalah untuk mengambil keuntungan. Ya dompetnya hilang, ya HP-nya hilang. Nah jadi di bagian ini kita memang perlu care, kita perlu membangun suasana yang baik begitu ya, memulai yang baik. Tapi tidak segala sesuatu harus pakai dengan SKSD gitu. Contohnya gini, kalau misal pun kita mendapati ada teman kita kayak Ivana dan juga Kesha nih, orangnya ceria, ekstrovert gitu ya. Tapi nggak semua orang seperti itu, jadi nggak bisa semua orang menerima metode SKSD itu gitu ya. Mesti kita lihat orang ini nyaman nggak ketika kita dekati dengan cara yang begini. Orang ini suka nggak ketika kita ajak bicara dengan cara yang seperti ini. Sehingga semua tetap harus berada di dalam porsi yang tidak berlebihan. Kalaupun misalkan mau kenal lebih dekat ya tetap pakai cara yang sopan, tetap pakai cara yang ramah, nggak terkesan lebay supaya orang itu juga nggak alay dengan kita gitu. Kalau ada perasaan malu, nggak pede, gugup, ya itu sih wajar ya. Karena kita kan manusia ya, punya perasaan, bisa malu, bisa gugup, itu adalah hal yang wajar. Karena apa? Mungkin itu first time kita ketemu dengan dia. Awal mula kita pengen mendekati tapi kayak aduh ya apa ya, kira-kira dia senang nggak ya tak dekatin gitu ya. It's okay, nggak apa-apa, coba aja. Kita nggak akan pernah tahu selama kita tidak mencoba gitu. Yang tidak wajar adalah begini, kita pengen nih dekat dengan dia, kita pengen nih berteman dengan dia, tapi kita cuek, kita diem, kita nggak ngomong. Perasaan kita bilang, ayolah kamu yang bajak saya bicara, kamu yang deketin saya gitu ya. Teman-teman, kita nggak berkomunikasi dengan cara telepati ya. Kita berkomunikasi dengan cara ya kita bicara, kita dekatin dia gitu. Jadi di dalam bagian ini ya kita mesti bijaksana dan hati-hati. Kalaupun kita mau pakai cara yang kelihatannya care, kelihatannya ceria untuk mendekati seseorang, ya kita mesti hati-hati juga. Orang tersebut suka enggak untuk didekati dengan cara yang seperti itu. Dan kita mesti tahu nih orang yang akan kita ajak bicara, yang akan kita dekatin itu sifat dan sikapnya kayak apa, kayak gitu ya. Jadi mesti hati-hati. It's okay pakai cara SKSD nggak apa-apa, tapi mesti dalam porsi yang tepat. Jangan terlalu lebay dan alay ya. Tetap pakai cara yang sopan supaya orang tersebut pun juga seneng ketika kita ajak bicara. Orang tersebut pun tetap bisa merasakan bahwa oh ini orangnya kok beda gitu ya. Orang yang mendekati dengan cara yang sopan itu kok beda ya dengan tipe orang yang mendekati dengan cara yang sorry nih, mungkin kayak uraan kah atau gimana kah gitu ya. Jadi lebih baik kita menjadikan berkat bagi orang lain, diri kita sendiri jadi berkat buat orang lain, sekalipun itu mungkin hanya say hi, hanya say hello sekali dua kali. Tetap kita membangun komunikasi, membangun relasi dengan cara yang tepat dan baik gitu. Oke, luar biasa ini jawabannya. Jadi ya SKSD itu boleh tapi ada porsinya gitu ya Kak. Betul. Ya, tidak berlebihan. Terus juga jangan SKSD untuk disalahgunakan ya, seperti ceritanya Kak Kristi tadi, ada bapak-bapak di SKSD hanya untuk diambil dompetnya, dicuri gitu. Jadi jangan baper ya kalau ada yang SKSD sama kita. Hati-hati. Oke Kak, selanjutnya setiap tindakan kita itu kan ada resikonya ya. Nah, termasuk ketika kita mendekati seseorang,
ada yang menerima tapi juga ada yang menolak. Itu bagaimana cara menghadapi ketika kita ditolak? Kan sakit gitu ya rasanya, malu juga. Udah sakit, malu ya Kak ya. Kasihan Roy. Terus apakah kita itu stop mendekati dia atau harus tetap berusaha? Oke, aduh, ini udah mulai masuk di sakit-sakit nih ya. Waduh, Pernah nangis gak ketika ditolak? Pernah. Aduh, Ivana berpengalaman kayaknya. ditolak Benar siapa banget. nih? Oke, menolak dan menerima itu kan sebenarnya hak semua orang, termasuk hak kita juga. Sama ketika misalkan kita ditawarkan sesuatu, tapi kita merasa bahwa kita nggak butuh dengan barang itu misalkan ya. Iya, kita menolak kan akhirnya, buat apa kita menerima, tapi pada akhirnya ya kita sedang nggak butuh, kita sedang nggak pakai kok barang ini gitu ya. Memang setiap tindakan itu punya konsekuensi, ada resikonya. Nah, kalau di dalam berelasi itu ya kemungkinannya ada dua sih. Yang pertama, kemungkinan diterima. Saat kita direspon dengan baik dan diterima, maka kita akan enjoy untuk melanjutkan komunikasi. Kita akan enjoy untuk melanjutkan arah pertemanan yang mungkin lebih dalam lagi gitu ya, hingga sampai kepada tahap kita menyatakan bahwa ini sahabat saya gitu ya. Boleh jadi kita senang ketika kita diterima oleh seseorang, tapi kita nggak boleh jadi sombong ketika kita diterima oleh seseorang. Tetap berteman dan tetap merangkul sahabat-sahabat atau teman-teman yang lama begitu. Kalau misalkan ada orang yang baru menerima kehadiran kita begitu ya, menerima tawaran kita untuk mengajak dia menjadi teman kita. Tapi kemungkinan yang kedua adalah mungkin saja kita bisa ditolak. Nah, saat ditolak kita nggak boleh marah, kita nggak boleh putus asa, nggak boleh kapok gitu ya, karena mungkin aja dia sedang merasa nggak nyaman atau memang sedang nggak mau untuk diajak untuk berkomunikasi, diajak untuk berelasi, karena kita nggak tahu apa yang sedang dia hadapin kan. Tapi jangan kemudian kita malah memusuhi orang tersebut gitu ya, karena merasa kapok tadi itu ya. Udah ditolak, buat kita malu gitu ya di depan banyak orang, sampai nangis tuh Ivana gitu ya. Nggak boleh kita memusuhi mereka gitu. Mesti kita tahu kenapa saya ditolak, apakah metode saya salah atau memang orang itu yang sedang punya masalah. Nah, bicara soal pendekatan gitu ya kepada sesama kita, saya tuh teringat dengan satu metode yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Metode Tuhan Yesus ini baik, simple gitu ya, tapi elegan. Ya, ini adalah metode pendekatan yang Tuhan lakukan kepada seorang perempuan Samaria. Nah, padahal kan teman-teman tahu bersama ya, orang Yahudi itu kan nggak bergaul dengan orang Samaria. Kalau dalam pandangan sosialnya, orang Yahudi dan Samaria ini musuh bebuyutan gitu ya. Jangan sampai orang Yahudi itu membangun relasi dengan orang Samaria, begitupun sebaliknya, orang Samaria itu nggak layak untuk jangankan berelasi, menyapa aja udah nggak boleh gitu, karena orang Yahudi memandang orang Samaria ini nggak selevel dengan mereka. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam bagian ini? Tuhan justru mendekati perempuan itu. Tuhan bangun komunikasi dengan perempuan itu, dan takjubnya adalah perempuan itu tuh nggak menolak gitu. Walaupun dia sempat tanya sih, loh kenapa kok kamu bicara dengan saya? Kan orang Yahudi kan gak berteman dengan orang Samaria gitu ya. Tapi di dalam bagian ini metode Tuhan Yesus itu baik gitu ya. Mungkin awalnya seorang perempuan Samaria ini heran. Kenapa kok orang Yahudi ini ngajak saya ngomong? Dia bisa saja menolak cara Tuhan Yesus mendekati. Tapi karena cara Tuhan Yesus mendekatinya dengan cara yang baik, tepat dan simple, bisa diterima dengan perempuan Samaria itu, akhirnya perempuan itu malah menerima dan malah cerita gitu ya, curhat soal kehidupan pribadinya. Nah, di dalam bagian ini tuh keren gitu ya. Padahal itu perjumpaan pertama, tapi perempuan Samaria itu bisa sampai membuka seluruh kehidupannya gitu loh. Sampai pada akhirnya dia menyambut Tuhan itu dengan sukacita dan memberitakan Yesus kepada semua orang di daerahnya. Nah, keren nih cara pendekatannya Tuhan Yesus. Tapi di sisi lain kita juga melihat bahwa kehadiran dan pendekatan Tuhan Yesus juga
ya nggak jarang ditolak begitu ya. Ada sekelompok orang yang nggak suka, bahkan memusuhi gitu ya. Bahkan kalau bisa, kalau udah tahu orang ini datang lagi, cepat-cepat pergi gitu ya, jangan deket-deket lagi. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan nggak berhenti tuh, Tuhan nggak musuhin mereka tuh gitu ya. Tuhan tetap deketin mereka karena visi dan misinya Tuhan adalah menjangkau orang yang berdosa sekalipun apa? Sekalipun dia ditolak oleh orang-orang yang menolak Yesus. Artinya sekalipun mungkin kita pernah merasa ditolak, sekalipun kita nggak dikehendaki kehadiran kita, ya kita nggak usah marah, kita nggak usah putus asa gitu ya. Karena di sekitar kita masih kok banyak orang lain yang mungkin membutuhkan perhatian kita, membutuhkan kehadiran kita ya. Tuhan nggak hanya kirimkan satu orang buat kita kok, gitu guys. Oke, intinya ketika kita diterima oleh mereka, kita nggak boleh sombong. Terus kalau kita ditolak, kita nggak boleh marah, nggak boleh putus asa, karena kita nggak tahu apa yang mereka alami gitu kan. Betul. Jadi kita harus memahami dan mengerti gitu. Betul. Luar biasa. Oke, closing statement dari SKSD alay nggak sih dari Kak Kristi ini apa? Oke, closing statement ya. Iya. Dari pembahasan kita SKSD gitu, sulit banget sih ngomongnya. Oleh nggak sih? Perlu nggak sih gitu ya? Ya, marilah kita memulai sebuah pertemanan dengan tujuan serta motivasi yang baik dan benar. Karena kalau motivasi kita udah nggak benar, ya mungkin aja pertemanan kita udah nggak benar arahnya begitu ya. Karena awal yang baik dan proses yang baik itu akan membuahkan hasil yang maksimal. Tidak perlu merasa gagal karena penolakan satu orang. Anggaplah ini awal untuk memperbaiki cara kita atau metode kita mendekati seseorang. SKSD nggak akan jadi alay kalau kita mempergunakannya dengan porsi yang pas dan cara yang tepat. Wih, luar biasa ya pembahasan kita kali ini. Bener banget nih, Kes. Menurutmu, Ip, gimana ini pembahasan kita ini? SKSD alay nggak sih? Seru nggak sih? Gimana? Wah, sejujurnya nih, waktu aku denger itu sampai ternganga-nganga. Pastinya seru banget. Kalau sekarang aja episode pertama udah seru, apalagi minggu depan gitu ya kan? Ip? Iya, pasti. Lebih seru lagi ya. Pasti banget. Kan? Kamu nggak sabar kan minggu depan? Nggak sabar lah. Oke, kalau gitu see you in the next episode. Bye bye, Youters.